sekarang ini maaf cakapnya Pal. Aku potong sedikit apa yang kamu bilang. Juara-juara yang sekarang ini, khususnya di One Pride dulu kita bilang kan. Saya rasa kalau kenal ini enggak? Orang siapa? Padahal dia championnya yang memegang sabuk. Bahkan kita yang enggak champion lagi itu khususnya aku Pal. Tapi kenal ini yang tengil-tengil itu. Nah, itu. Yang botak itu. Karakternya dapat. Ya kita berhasil di situ. Iya benar. Banyak orang yang menjudge aku itu. Itu makanya sampai tato kini aku tulis sebelum aku masuk MMA pun sudah tulis oligarch can judge. Cuman Tuhan dapat menghakimi. Iya. Itu Lo sendiri nggak nyangka. Iya. Lo sendiri nggak nyangka. Iya. Jadi dia ngalahin gue dengan teknik gue kan bangsat. Jadi dia riset gue, dia cari tahu dulu gue. Gue salahnya posting video gue di YouTube waktu itu. Taulah Indonesia kan. Indonesia ini kan ada ilmu-ilmu gaib yang tak kelihatan. Ilmu gaib Yang tidak kelihatan dibilang. Oke. Udah. Orang sudah 2 kali kok dia kusantet. Zenwalk Haniato representing from Tumbuk Lada Medan, Tiger Karo Brando Mamana. Jua. Apa kabar? Baik, Pal. Baik. Kayak mana kabar nu, Pal? Lama kita tak jumpa. Iya, Akhirnya kita berjumpa di sini ya. Iya, sangat lama kali. Sudah sangat lama sekali. Ini para Zenwalkers menantikan perjumpaan kita. Iya. Aku ikutin juga tuh, Pal. Dari apa komen ini Tiger Karo dong. Banyak kali. Fans-fans Anda nyerang saya. Aduh, ini iya. Suatu kehormatan Studio Zenwalk kedatangan seorang Brando Mamana. Nih, oke. Terima kasih banyak, Palku. Ini susah banget atur jadwalnya ini orang. Sibuk dia. Susah kali. Dari kemarin gue udah atur schedule. Jadi Zenwalkers biar tahu nih. Dari kemarin kita udah berkali-kali coba match schedule, atur schedule biar pas. Gagal lagi. Dan akhirnya secara dadakan, kita bertemu di sini. Betul. Memang yang dadak-dadakan itu mantap. Malah jadi ya. Benar. Sebenarnya studio udah tutup ini, Bang. Oh iya ya. Tapi ini berarti ini spesial, Pal ya. Iya, staffnya aku tahan ini. Waduh, sedih juga sebenarnya non-stop. Iya, minta maaf lah. Soalnya jauh nih dari Medan nih ke sini. Sebenarnya tuh, Bang, yang aku harapkan tuh pertemuan kita tuh di atas oktagon, Bang. Betul. Dan aku pun kayak gini juga, Pak. Kulihat kami itu kan sudah begini ke One Champion nih. Tapi aku rasa kan nggak mungkin kamu lagi pergi ke One Pride nih. Kamu tunggu aja aku di sana coba. Oh, lo mau pindah ya, Bang? Gara-gara kamu tantang nih. Dan aku pantang ditantang. Tunggu aja aku di sana. Oke, siap. Ini baru aku udah panas ini. Aduh. Udah panas ini. Belum apa-apa udah panas ini. Memang kalau ada Brando di mana-mana tuh selalu panas. Padahal nih Brando yang gue kenal dulu tuh nggak kayak gini, bro. Apa cerita? Dulu pas lawan gua tuh lo humble banget gaya lo. Yang bang ketemu gua bang selalu begitu. Sekarang parlente sekali Anda. Iya. Tuh apa tuh yang mendasari lo berubah karakter dari seorang yang humble jadi arogan sekarang? Jadi arogan. Sebetulnya seperti ini, Pal. Kalau masalah yang itu aku pun sebetulnya bagaimana ya, dari kecil itu aku itu yang diajarkan itu tentang aku pun tinggal di gereja, tentang agama apa gitu, bagaimana tata kerama. Khususnya dari suku Karo itu pun orangnya dibilang itu Muhammad. Arti Muhammad itu harus sopan dengan sama siapapun. Apalagi dengan sama atasan kita. Bahkan di orang Karo ini namain yang atasan kita, padahal namain untuk dinamain, Pal. Namain untuk dinamain. Iya, nama itu kan untuk dinamai kan. Tapi ketika itu misalnya dia lebih tua sedikit aja sama kita, ketika kita memanggil namanya itu sudah termasuk kasar. Nggak sopan. Tidak sopan. Nah, ternyata ketika aku sudah berkecimpung di dunia MMA ini, khususnya di dunia pertipian, aku lihat kayaknya orang-orang Indonesia ini sukanya malah kreak-kreak gitu. Apa tuh kreak-kreak? Kreak itu banyak gaya apa kayak mana gitu, macam misalnya kita harus arogan gitu. Nah, terus aku itu pun sebetulnya sangat tolak belakang dari saya. Oh, aslinya emang Brando Mamana tuh kayak gimana aslinya?
Ya seperti yang kamu lihat itu loh, Pal. Yang dulu, yang dulu itu. Iya. Yang dulu. Iya, memang seperti itu. Dulu gitu. Karena kebetulan keluarga besar itu banyak juga yang pendeta apa gitu, dan itu sangat tolak belakang apa yang kulakukan yang sekarang ini. Dan sampai detik ini pun saya kalau pulang ke kampung itu, kakek saya yang sekolahin saya itu, saya sampai takut datang jumpain dia. Karena pasti kena khotbah saya. Dia nggak mau tahu mau alasan aku bilang entertain mau apa. Dia itu tidak mau masuk akalnya, dia lihat itu tidak bagus. Udah titik seperti itu. Dan lo untuk menjelaskan kepada kakek lo tuh gimana? Dan sampai sekarang ini belum pernah aku jelaskan juga karena aku nggak bisa bakalan menjelaskan secara apa. Mungkin nanti suatu saat pasti ada momennya itu bisa aku jelaskan. Yang mendasari banget lo tuh berubah karakter tuh apa sebenarnya? Itu sebetulnya ada kejadian tuh, Pal. Ada ceritanya nih. Ada ceritanya nih. Ini ada kisahnya. Sebetulnya ini nggak mau aku mengingatnya lagi gitu. Tapi gara-gara kamu tanya, Pal, aku jelaskan. Itu dulu ada mantanku nih. Mantan pacar. Mantan pacar. Jadi asik. Jadi aku itu sempat juga viral dibuat dari beritanya. Nah, jadi dia itu aku siksa, aku pukulin, aku seret-seret pakai mobilku. Itu bener? Ya enggak lah, Pal. Kan gitu. Kan terus ceritanya habis seperti itu sampai ada terkeluar berita itu aku sudah ditangkap nih, dipenjarakan. Wow. Gara-gara menyiksa pacar itu. Bener lo di penjara? Ya enggak juga, Pal. Jadi berita itu ngalir dari mana itu? Itulah berita hoax kan. Hoax. Sebetulnya ini ada mungkin si cewek ini, si cewek ini, ya, dia itu mungkin ada jumpa sama kawannya mengasih ide. Mungkin gara-gara kita ini sudah masuk TV kan, dia pikir itu biar kita rusak ini nama baik dia. Nah, ternyata kan di situ dia kan momen ini tidak tahu kalau petarung itu kan, aku menjadi petarung ini gara-gara orang bandel juga dasarnya nih, Pal. Maksudnya jiwa itu memang jiwa pasaran nih. Apa dia nggak niat atau pansos ke lo gitu? Kalau itu di situ aku tidak melihat hal masalah dia pansos. Nah, itu kan hal yang buruk sih. Tapi meskipun tujuan pansos, yang lo lihat tuh tujuan mau dia untuk menghancurkan nama baik lo. Benar. Gitu. Yang lo humble tadi. Betul. Oke. Nah, tapi ketika aku lihat momen yang seperti itu, nah ini aku di mata masyarakat loh, aku ini bajingan nih. Wah, sekalian saja nih aku tunjukin aku bajingan gitu. Lo jadiin momen untuk merubah karakter asli lo jadi Parlente sekarang. Betul, Pak. Jadi ini kamuflase aja Parlente nih. Ya, sepertinya seperti itulah. Dibikin aja, gimmick aja berarti nih. Iya. Tapi kayak mana juga ya. Tapi kan terkadang kan itulah dia di dunia media ini. Nah, gitu. Entertain. Ketika kita mau menonton sinetron itu pun, ketika kita menonton bawang merah, bawang putih itu, situlah menariknya. Ketika tidak ada hal yang seperti itu, tapi kan kita menunjukkan di mana kita apanya kan, letak. Kita itu siapa gitu. Nah, bukannya aslinya kita harus juga mengontrol diri kita itu bagaimana. Tapi ketika aku pergi ke dunia situ dan aku tahu itu risikonya apa. Nah, pasti serangan dari netizen banyak nih. Khususnya dari keluarga terdekatku pasti yang dia tahu karakter gitu bagaimana, pasti bertolak belakang nih. Nah, tapi aku untuk demi itu tadi semua aku harus berbeda nih untuk bisa maju ke depannya dan aku tunjukin. Tapi kalau aku jelasin mungkin mereka akan tidak terima. Tapi suatu saat nanti akan mereka melihat. Akan tahu. Dan sampai sejauh ini aku rasa aku termasuk berhasil, Pal, untuk menciptakan itu. Betul. Aku rasa aku termasuk berhasil. Betul. Dan lo nyaman nggak dengan karakter lo yang sekarang? Sepertinya ya gara-gara macam biasa, gara-gara kita sudah tahu itu triknya apa itu apa-apanya, ya nyaman-nyamannya aja gitu. Gara-gara kita sudah tahu nih. Oke. Nah, tapi ketika kita tadi tidak tahu kan kayak macam kita apa gitu. Nah, mungkin jadi gelisah juga kan. Karena itu lebih capek kalau kita diserang mental itu ketika kita bertumbuh, Pal. Betul. Lebih capek. Apalagi aku orangnya emosian nih. Ketika aku ditantang orang, aduh aku itu bakal nggak terima aku tuh. Nggak mau tahu ini si kawan ini, gitu. Sama sebenarnya pas momen gua ngelawan lo, itu gua lagi ngeset diri gua gimana caranya gue jadi antagonis, jadi bangsat gitu. Dan lo kan memang gue pelajarin juga, oh ini si Brando karakternya humble. Kalau Brando humble, gue humble, wah, benar, nggak ngejual. Benar. Dan nama lo nggak akan segede itu kalau gue nggak Parlente. Betul. Waktu itu gue kan keluar pakai 2 cewek, gaya. Benar. Itu orang lihat gue, anjing, gitu kan. Itu makanya aku berterima kasih juga sama Kampal. Makanya nanti aku kasih hadiah tuh. Jadi tuh gue tuh berpikir waktu itu ada input juga dari Andika Memesa. Dia bilang, bro, lo lihat juara-juara yang sebelumnya yang udah jadi juara, ada yang kenal mereka? Nggak ada.
Gak ada. Sampai sekarang ini maaf cakapnya Pal. Aku potong sedikit apa yang kamu bilang. Juara-juara yang sekarang ini, khususnya di One Pride dulu kita bilang kan. Saya rasa kalau kenal ini enggak. Orang siapa? Padahal dia championnya yang memegang sabuk. Bahkan kita yang enggak champion lagi itu khususnya aku Pal. Tapi kenal ini yang tengil-tengil itu. Nah itu. Yang botak itu. Karakternya dapat. Ya kita berhasil di situ. Ya benar. Waktu itu gue nge-branding juga dengan karakter antagonis gitu. Udah kita set sama M. Dan itu berhasil sebenarnya. Karakter itu berhasil. Dan apesnya gue. Gue kalah. Lo yang memang Dewi Fortuna waktu itu memihak ke lo. Betul sekali Pak. Betul sekali. Kebayang kalau gue yang menang waktu itu. Lain cerita ya. Tapi sayangnya ya udah, memang Tuhan memang lagi berpihak. Betul. Lo takdirnya. Karena di situ pun aku melihat sisi yang ini Pal. Karena kayak mana ya? Kehidupanku itu dari melalui dari yang kita pertandingan kita itu banyak kali sangat banyak perubahan. Berubah hidup lo ya. Dan aku mungkin ini jawaban Tuhan nih. Gitu. Ketika mungkin ini jalannya. Dari aku seharusnya aku ada dulu main juga PON yang di Jawa Barat. Aku ada kelas sama pelatih nih. Sampai dibuat juga kata aku tidak tahan dengan program apanya. Banyaklah hal-hal yang lain yang dilakukan gitu di apaku. Dijolimi lah istilahnya Pak. Nah, terus dari kehidupanku pun yang aku sudah yatim piatu dari kecil. Banyak orang yang menjudge aku itu. Itu makanya sampai tato kini aku tulis sebelum aku masuk MMA pun sudah tulis only God can judge. Cuman Tuhan dapat menghakimi. Seperti itu. Jadi aku lihat di sini mungkin dan aku cari tahu juga kami itu siapa. Si kawan ini stalking dulu ya. Pasti, itu pasti. Itu sudah manusiawi gara-gara kita kan pengen tahu strategi, kita atur strategi. Ini hebat nih, juara Muay Thai apa nih? Ini orangnya apa? Kulihat juga kamu latihannya disiplin. Gila, aku latihanku kayak gini. Aku baru kenal bela diri cuman beberapa tahun yang lalu aja. Segini, kayak mana nih? Tapi di situ aku Pal, memang kalau aku ini lagi butuh ini Tuhan. Aku memang apa gitu. Pasti kamu juga berdoa, tapi disitulah keadilan Tuhan itu. Taunya aku yang masih lebih butuh di situ. Nah, makanya aku mendapatkan tetap kemenangan itu. Dan itu makanya aku pun kan kamu lihat itu sangat karena aku pun terima kasih kayak doaku itu tadi dan itu lo sendiri nggak nyangka kan? Lo sendiri nggak nyangka nggak nyangka aku secepat itu karena aku itu pengen nyelesain itu dengan kuncian sih di situ. Karena lo latihan sama Prof. BJJ. Terlebih kan yang ku tahu kami itu kan striking nih. Gue stand up fighter. Jadi aku harus apa ini nih. Tapi yang aku lakukan itu sebelum keluar dari hotel itu selalu kuulangi yang kulakukan itu kuulangi. Seharusnya sampai pelajarin gue. Itulah cerita. Gue sering ngenain teknik itu ke lawan gue. Itu biasanya yang lo pakai itu gue yang pakai biasanya di pertandingan. Lo bisa searching juga gue lawan Johan Wahyudi. Terbalik sama Wahyudi kan. Aku lihat. Halo dari situ juga. Aku lihat itu makanya si kawan ini. Karena aku kan punya basic taekwondo juga Pak. Aku punya basic taekwondo jadi si kawan ini aku ikutin dulu gitu. Jadi dia ngalahin gue dengan teknik gue kan bangsat. Jadi dia riset gue, dia cari tahu dulu gue. Gue salahnya posting video gue di YouTube waktu itu. Shit. Gue juga di mindset gue, ini pasti ngajak ground nih. Dia udah pede dengan groundnya kan latihan BJJ mulu. Betul. Gue juga santai, pede banget makanya gue nggak cover kan. Karena gue yakin lo bakal ngajak ke bawah. Iya betul. Nah, strategi gue berhasil. Strateginya berhasil. Game plan gue waktu itu gue ajak stand up. Tapi di bawah gue mau pukulin. Iya. Aduh, ternyata gue viral seluruh dunia. Seluruh dunia. Gue dihujat gue. Dia dipuji, gue dihujat. Iya. Tapi gue udah terima resiko itu. Gue waktu itu gue udah ketika gue kalah, resikonya gue akan dihujat seluruh dunia. Dengan gaya parlente, dengan gaya tengil. Iya. Tapi ya udah gitu. Iya. Tapi itulah dia Pak. Ketika aku sudah dapat momen itu, Pak, aku kan pernah KO juga nih sama si Bill ini. Mungkin yang dirasain si kawan gitu sih. Si Jan lo mungkin dia rasain seperti ini gitu. Jadi kayak mana ya? Pengalaman mental gitu sudah kuat di situ. Gitu. Waduh, berarti ini yang dirasa. Aku banyak nyerang tuh. Pat kau banyak kayu. Waduh. Tapi memang kan dari awalnya pun sebelum ke situ pun aku sudah memikirkan risikonya itu. Jadi aku it's okay gitu. Dengan gaya seperti itu ya
ketika lo menang, wah semua orang akan tahu siapa lo. Betul. Ketika lo kalah, wah siap-siap aja jadi sampah. Tapi kan tahu juga orang jadinya. Iya, karakter kita lengket juga. Benar, Iya. benar. Dan ketika kita mau fight selalu dinantikan. Betul. Pasti kita dinantikan. Itu sangat kurasakan tuh, Pal. Sangat kurasakan. Banyak nggak cuma orang memikirkan misalnya mau pengen kita menang ya. Mau melihat kekalahan gitu tuh pun pengen yang melihat. Iya. Nah, dari situ dia. Iya. Seru sekali memang. Aduh, seru. Apa aja yang lo dapat setelah kemenangan dari gua? Pastinya kalau untuk kesenangan kebanggaan itu pasti itu yang paling utama. Terus yang tadinya kita yang tidak dianggap jadi situ sangat diperhitungkan nih. Jadi beranduk. Wih, Berarti betul ya gitu. Bahkan keluarga aku sendiri pun kau ngapain berarti bela diri? Nggak ada gunanya. Gitu. Aku kebetulan memang suka berkelahi di jalan juga, Pak. Basicnya memang preman jalanan ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Karena kayak mana ya? Kalau di kampung itu ketika aku lihat kayak macam saudaraku, macam atau abang-abang senior ini ketika dia berkecimpung di dunia atlet lah khususnya. Mereka itu tidak dihargain. Nah, tapi ketika aku ini memang suka berkelahi dan aku badanku kecil nih. Kan yang aku tahu memang keluarga aku pun ya misalnya di pasaran semua. Aku belajar bela diri itu untuk defense saja. Untuk bertahan hidup. Cuman untuk kalau ada yang nantang ini, langsung main gitu. Akhirnya keterusan aku ikut organisasi bela diri itu. Apa tuh? Misalnya kalau yang kejuaraan itu wushu tuh. Wushu. Wushu. Tapi aku pertama belajar bela diri itu taekwondo macam karate. Tapi kan fungsi awalnya itu tadi bukan untuk prestasi juga, selalu untuk biar bisa berkelahi di jalan. Ketika aku berkelahi tawuran di sekolah, waktu aku berkelahi aku cari balok-balok juga, Pal. Kayak mana ini gitu ya kan? Nggak masuk tendangan ini. Dulu lo termasuk golongan orang yang suka tawuran nih. Iya, tapi kalau di rumah itu aku orangnya agamais sekali harus karena kita selalu diarahkan kalau orang tuaku itu dia lebih melarang aku ketika aku tidak beribadah, bolos gereja nih, sama ketika aku bolos sekolah. Kalau bolos sekolah janganlah gitu. Nanti apa? Tapi kalau misalnya aku gereja, tadi apa firman Tuhannya, ayat-ayatnya apa? Udah aku gitu, anak-anak tahu lah, nggak bisa bohong kan? Diajar langsung pak seperti itu. Tapi akhirnya aku banyak belajar juga dengan hal-hal yang seperti itu dari prinsip hidupku, Pak. Ketika aku tadi misalnya tidak ditanamkan masalah tentang agamais di diriku, mungkin aku secara karakter asliku itu aku akan lupa diri. Apalagi seperti yang sekarang ini nih. Pasti aku bakalan lupa diri. Jadi karena basic agama lo kuat, jadinya aman. Lo punya basic agama dan lo hidup di jalanan. Iya, betul. Seperti itu. Itu makanya selalu sampai ini, Pal. Aku itu taman SMP, karena aku nggak mau niat sekolah lagi. Kalau belajar itu nggak masuk otakku. Iya, nggak masuk otakku gitu. Nanti kalau hitung rumus ini, pangkat ini, kubus ini, aku kan gak mau jadi tukang kayak gitu loh. Masih seumuran kecil itu aku sudah berpikir gitu, Pal. Ini mau kemana nanti bawa ini gitu. Kok aku tahu apa bayangan lo pada waktu itu? Lo pengen jadi apa? Aku cuman cita-citaku itu, Pal. Kok nggak jadi preman, memang jadi petinju. Tiap aku kalau orang kawan-kawanku ditanya, preman jadi opsi cita-cita, men. Cita-cita itu banyak preman kaya. Oh gitu. Di sono preman-preman kaya? Rata-rata. Sedangkan di luar negeri aja yang kita tahu kayak macam Pablo Escobar apa kan termasuk preman juga tuh. Iya. Kayak apa? Banyak lah contoh-contohnya. Nah, aku tuh terinspirasi dari kecil macam-macam seperti itu. Tapi lo mengenal Tuhan juga. Iya. Situ bedanya, Pal. Nah, jadi itulah yang dihasilkan supaya aku itu tidak terlalu jauh untuk tetap selalu ingin mengenal diriku itu siapa, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke yang apa aja yang lo dapat dari fight itu. Setelah dapat belt. Yang aku dapat ya seperti itu tadi. Selain lo lebih dihargain orang, apalagi duit kah, moge kah, kan hadiahnya waktu itu moge. Iya, dapat itu tuh. Dapat. Lo apain tuh mogenya tuh? Aku jual ganti mobil, Pal. Karena kalau itu kan besar nih. Orang pakai itu makin keren, aku pakai itu kayak anak monyet jadinya. Besaran tangki tuh. Kebesaran tangki. Gila nih, orang pakai makin keren. Nah, jadi aku tukar nih. Jadi mobil. Ada keluarga. Ini beli nih. Ini asli dari apa? Jadi dibeli. Akhir aku. Laku berapa waktu itu? Sebetulnya itu harganya kan sekitar 80 atau 70-an gitu kalau harga aslinya. Lo lepas berapa? Aku lepas palingan sekitar 50-an doang. Gara-gara sama keluarga. 50 doang. Iya. Lo total hadiah dari juara turnamen kita waktu itu berapa? Kalau dari One Pride-nya nih
buatlah itu tadi 75 juta ya Pal. Dapat uang cashnya 25. Lo cashnya 25? Cuman 25 Pal. Kalau dari TV One-nya nih. Yang banyak itu dari yang preman-preman di luar Pal. Oh, tinggal taruhan. Sebetulnya aku gak tahu lah mereka taruh atau enggak kan gitu. Asal lo tahu nih ya, gua abis kalah itu pada ngechat gue banyak banget, Dik balikin duit gue, Dik balikin duit gue. Waduh ya. Gila. Lo yang judi kenapa gue yang ditagih gitu. Mereka pada kalah men. Iya benar. Teman-teman fighter tuh pada megang gue semua, teman-teman fighter rata-rata lo. Betul. Aku rasain juga gitu. Aku rasain gitu Pal. Karena waktu aku yang kalah itu teman-teman fighter tuh pada kesel sama gue gara-gara mereka kalah taruhan. Jadi gue dimusuhin. Aduh gila. Shit. Lo yang judi, gue yang jadi korban. Bener, perjuangan ini gak tahu kayak mana kan. Satu teh manis pun gak pernah dikasih tuh. Iya ya aku rasain bener. Intinya jadi lo banyak uang di luar itu banyak lah ya. Banyak nih. Wih. Jadi sini nih ya. Royalty dong. Iya. Harusnya pertandingan kita setting waktu itu. Siapa menang siapa kalah. Betul. Tapi terkadang kayak gini Pal. Kalau di dunia memang di situ kan, kalau untuk fake ini nggak bisa disetting. Kalau saya terbawa suasana memang terlalu terbawa suasana. Tapi di luar sana, nggak bakalan bisa betul. Di luar disetting men. Pertandingan kebanyakan men. Iya betul. Kalau aku yang lihat kayak macam McGregor apa itu pasti banyak disetting juga kan gitu. Floyd Mayweather nggak pernah terkalahkan. Logis nggak? Iya. Gila ya. Jadi lo total kemarin 75 tambah 25. Ya kalau yang dari TV One ya sekitar segitulah. 100 juta. 100 juta doang. 100 juta doang, banyak loh 100 juta. Kalau dipikir-pikir Pal, modalku aku pergi latihan berapa? Uang parkir aja satu hari. Oh iya lo waktu itu cerita ke gue ya. Kan lo latihan ke Jakarta. Lo kan Pal. Lo bayar ya, lo curhat sama gue kan. Lo bayar kan? Aku bayar. Lo bayar aku latihan. karena aku tetap aku ini profesional nih. Gitu. Tapi kenapa aku berpikir itu memang sebetulnya aku masih berkurangan nih. Aku sampai bikin tato Pal untuk cari uang kayak gitu. Karena kan aku hidup sendiri nih. Satu dulu keluarga pun nggak juga terlalu mendukung juga masalah kayak gitu. Karena nggak ada masa depannya yang mereka lihat. Ya memang sampai sekarang itu nggak sebetulnya ada masa depannya kalau kita mengikuti jalurnya itu kali. Kayak gitu. Memang terbukti juga sampai saat ini gitu. Nah tapi ketika ada momen-momennya itu tadi, aku pergi, aku kumpulin uangku, aku nato. Misalnya aku sampai ada kawanku juga nih. Padahal dia ini tidak suka bela diri Pal. Tapi gara-gara membantu aku di Medan, dia panggil kawan-kawan, ayo kita biar apa olahraga sehat apa gitu. Orang tetean kasih apa. Jadi tetean apa tuh? tete ini kan. Apa ya? Itu makanya bahasa Medan ini beda Pal. Tete itu kan yang kayak gini tuh Pal. Kampiran kan itu tete yang itu loh. Tetean itu patungan tuh. Itu kalau udah tinggal di Medan. Kameramen gue ketawa. Tetean gue kasih tete nih. Kok di kampung namanya gitulah istilahnya patungan tuh, patungan. Nah akhirnya aku kumpulin itu, baru berangkat ke Jakarta, latihan. Karena kan belum ada yang kenal nih Pal. Lo bilang lo kos sendiri, latihan bayar. Uang pas makan lo sendiri. menang, masuk manajemen nggak? Ada potongan nggak fee? Nggak ada. Lo kan dapat bayar? Nggak ada. Bagus, mantap tuh berarti. Nggak ada potongan. Karena kan aku profesional nih. Setelah lo dapat 100 juta, wis. Lo pakai apa uangnya itu? Pasti kan yang apa? Aku ada sedekah juga Pal, sedekah sama anak yatim piatu. Kebetulan juga di situ kemarin itu kampungku kena bencana Gunung Sinabung nih. Oh iya, pas momennya waktu itu ya. Ke situ juga. Terus ya beli mobil itu tadi. Ke situ deh. Akhirnya habis. Gitu. Terus lo sempat juga diarak ya? Iya diarak ya. Itu juga sejarah di kampung tuh Pal. Sedangkan yang juara dunia aja dari apa itu nggak pernah diarak. Saya masih macam juara-juara. Soalnya OnePlate lagi apa ya, boomingnya gitu. Betul. Tapi disitulah dia makanya langsung agak beda juga nih. Banyak juga kawan-kawan yang lain kayak macam kok gitu ya. Sedang aku udah juara 2. Ego mereka pun aku terlihat juga gitu. Gitu. Tapi kan aku sih itu melihat langsung ini momennya. Biar sebetulnya seharusnya kawan-kawan yang anak muda di kampung ini menjadi motivasi gitu. Karena aku cara pikirku Pal tidak terlalu melihat ke negatifnya nih. Meskipun nanti itu hal yang negatif udah kamu kasih sama aku, itu selalu berusaha aku selalu ngeliat sisi pandang positifnya mau dari apapun itu. Aku usahakan selalu aku ngeliat dari sisi positifnya dulu. Gitu. Lo sempat megang sabuk berapa lama waktu itu? Palingan itu 3 bulan doang kayaknya. 3 bulan. Habis itu datang penantang
Mas Gun. Iya, iya. Cak Gun. Datang. Gunawan. Betul. Dan situ kebetulan karena aku cari tahu juga tuh. Si kawan itu pun dia seniorku di WUSU kan. Dia juara-juara. Pokoknya namanya di bela diri ini sudah terkenal nih. Nah, aku kan pendatang baru nih. Terus waktu di momen di situ, Pal, aku itu masih ada aku kan latihannya nggak terlalu aktif nih. Memang dulu pun nggak terlalu aktif juga. Tapi aku sambil kayak ada acara demon atau apa kayak gitulah. Aku masih apa? Rupanya ada panggilan. Lo masih euforia dengan kemenangan lo. Sebetulnya aku nggak operate dari kemenangan itu. Aku melakukan kegiatanku apa lagi? Kegiatan lo banyak. Yang selama ini kulakukan kegiatanku kembali lagi ke situ aja gitu. Dan latihan tidak. Dan aku itu semakin apanya di kabar di TV One 2 minggu main fight, Pal. Serius? 2 minggu. Lo lawan Gunawan tuh 2 minggu. Mau fight di situ di kabar. Kamu main lagi nih? Hah? Iya. Ya udah, karena kan aku belum tahu nih. Waduh, 2 minggu. Sedangkan aku apa? Ya udah, karena aku gara-gara profesional aku main nih. Main tup kalah nih sama Gunawan. Akhirnya kalah. Tapi aku masih orangnya gitu, Pal, penasaran. Yang mainku yang kedua itu situ betul-betul aku persiapkan. Itu sampai latihan ketelan tuh. Nah, itu makanya aku sangat pede nih. Sangat pede. Ini selesai ini Gunawan nih. Kalau cara mainnya cuman kayak gitu habis. Kemarin itu memang itu pun dulu aku nggak persiapan cuman 2 minggu itu pun persiapan nggak persiapan. Ngos-ngosan kau nih pikirku kan gitu. Jadi kalau di jalan nggak ada pemanas-pemanasan kali ini. Timbang enggaknya ada. Ini sudah pula yang aku persiapan hancur sekali nih Gunawan kan gitu, Pal. Pulang dari Thailand nih. Ini udah laga-laga tulang sama orang Thailand itu laga ini sanggup nih. Udah keletok gitu. Oh, nggak ada ini kan gitu. Udah pede, Pal. Nah, itu pun satu pelajaran juga di diriku. Rupanya hidup ini nggak juga bisa terlalu pede. Rupanya gara-gara ganti cuaca aku rasa demam aku. Waduh, gila besok. Nggak mungkin juga kan aku gagalin fightku kan. Waduh, kok demam pula aku ini. Udah, terus biasa kena elbow pun kepala ini susah bocornya, Pal. Ini pas sama ada juniorku juga lagi tuh di WUSU. Pengen lihat lah kayak mana udah apamu. Datang itu gara-gara nggak pakai apa. Mau berangkat bilang besok mau berangkat ke Jakarta nih. Sekarang masih ngetes itu tadi nanya-nanya. Tersundul si kawan. Waduh, koyak pula udah sini 5 pula jahitan di tulis. Waduh, demam awak sudah naik turun koyak pula. Tanding dah apa? Kalau luka kan pasti itu 3 hari kan situ mau kering-keringnya situ juga yang sakit-sakitnya. Gunawannya naik lagi lah apanya. Padahal aku udah tahu Gunawan ini takut nih. Enggak, jangan cerita kelihatan dari ilmu psikologi kuliah ini kau takut nih gitu. Jadi lo bisa nerawang psikologi seorang? Bisa lah, Pak. Karena aku hidup di jalanan, Pak. Kalau enggak bisa aku melihat orang kan bisa orang kerja aku nipu-nipu orang aja tuh. Kalau lagi ini bahasa karonya pertendinnya lagi ngelayah-ngelayah ini bisa ditipu nih gitu. Maksudnya lagi ngomong-ngomong apa kan kita ngerti nih. Nah, jadi bisa kita tipu. Lalu aku lihat sih dia pasti udah takut nih. Kok aku lihat, aku udah percaya diri kali. Tapi gara-gara halanganku yang seperti itu tadi, tapi profesional kan. Tapi ini apa kan nggak mungkin aku terangkan aku sakit apa, nggak sangat profesional. Penonton nggak pernah mau tahu itu, bro. Ya, dan itu memang nggak aku apakan. Nah, itulah dulu apanya makanya aku pun masih ngebet kali sampai mau main 3 kali. Meskipun itu aku masih kalah. Dan itu Cywar lo tuh panas banget sama Gunawan. Iya benar. Kalian saling apa ya? Betul. Wow. Itu awalnya itu gara-gara panas itu, Pal. Gara-gara taulah Indonesia kan. Indonesia ini kan ada deh ilmu-ilmu gaib yang tak kelihatan. Ilmu gaib yang tidak kelihatan dibilang. Oke. Udah. Maksudnya itulah di Indonesia ceritanya. Ini seru nih, nih. Udah. Seru banget. Terus ketika aku mencari apa pertandingan kami, aku kok bisa kayak kok sial kali ya gitu. Padahal aku udah siap nih. Yang pertama itu udah nggak apa-apa aku ikhlaskan lah. Gara-gara aku cuma sekian hari untuk persiapan itu pun kayak nggak persiapan. Si kawan itu pasti udah dipersiapkannya nih. Gara-gara untuk ngelawan juara kayak gitulah istilahnya kan. Yang kedua ini aku nggak habis pikir. Kok gitu ya gitu. Nah, aku ketemu nih video si Gun nih. Dia ngomong tentang dunia persantetan. Jadi ditanya apa? Kalau kau mau bertarung sama si Brando 3 kalinya kayak mana? Oh, ngapain aku main sama si Brando lagi main? Orang sudah 2 kali kok dia aku santet, dia bilang. Waduh, gila, disantet. Emang berlaku gak main santet? Betul tau gak kan kayak gitu. Tapi dalam pikiranku kan secara kita pun dah beragama, Pal. Aku berpikir itu mungkin bahasa dapat si kawan ini aja nih itu. Kan gitu di pikirkanku. Biasanya itu.
Lagian kalau udah kayak gitu dah juara-juara UFC dia ngapain pula cuman one pride. Kalau memang betul apanya kan gitu di logika aku nih, Pal. Tapi aku buat itu jadi bahan ku angkat di mediaku. Nah, tersebar nih, tau lah Indonesia kan, apalagi banyak juga pro dan kontra. Yang dari pro si Gunawan banyak, dari aku banyak. Mungkin ini beritanya sudah tersebar juga. Mungkin tak kayak mana. Jadi datang tuh abang itu, siapa tuh yang abang si botak tuh yang satu lagi tuh. Bang Theodorus Ginting tuh. Lu bagaimana sih? Kau masa bawa apa pribadi orang gini-gini? Dia bilang, waduh ini gak ada angin, gak ada apa kok. Langsung ngomong kayak gini. Kan ngomongnya gitu. di apa nih? Lewat apa nih? Di media, Sosial media? media. Oke. Padahal hubungan kami sudah baik nih sama abang ini. Gitu loh. Jadi lo punya hubungan sama Theo jadi rusak gara-gara ini juga? Gara-gara si Gunawan nih. Cerita tentang gara-gara santet. Kau pakai otak dulu katanya. Masa kau bilang bapaknya pakai dukun, bapaknya dukunnya. Ya gila. Kapan aku bilang gitu bang? Itu si kan Gunawan sendiri buat statementnya seperti itu. Dan ngapain pula aku tuduh dia? Kalau memang bisa memang orang pakai santet-santet. Sama juga statement yang di otakku yang kemarin itu juga yang diungkapkan dia. Dia bilang ketika semua memang santet ini udah sudah pemain UFC udah pakai itu semua dia bilang. Nah itu terserah mereka lah gitu. Maksudnya aku kan melihat ini misalnya kalau memang abang ini tadi mau secara apa, kompir aku dulu dong. Tanya dulu dong apa juga penjelasan dari aku kenapa aku mengangkat api itu. Tapi dia itu menuduh bahwa aku yang membilang si Gunawan ini. Nah, intinya aku lo yang bikin gosip tentang persantetan inilah. Betul, seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi menurut lo sendiri dunia magic atau magis atau mistis itu ada nggak sih di ring MMA atau di dunia MMA? Ada nggak? Kalau misalnya gini nih, ini kan sudah banyak juga aku pelajarin. Itu sebetulnya sedangkan di kampungku aja, Pal. Laga ayam, jangankan untuk orang berkelahi aja. Di ayam itu pun diisi, dibilang tak betul pun itu diisi, tak gaya-gayanya nggak tahu, tapi tetap diisi. Sedangkan main Galatama, pancing ikan lele itu, Pak, itu pun dikasih mantra pancingnya. Oke. Dan itu memang ada gitu. Iya betul. Kalau nggak ada itu nggak ada Tuhan, Pak. Itu aja logikanya udah. Nah tapi kan ini apa nih dunia MMA gitu. Apalagi yang sekelas dari daerah nih. Nah terus itu sempat aku tanyakan juga sama Bang Pransino. Itu sempat aku lagi apa Bang? Betul nggak ini kalau memang di MMA ini kalau misalnya kita punya ilmu apa? Dia ketawa juga untuk menanggapi itu. Nah tapi betul nggak itu ada pawangnya, penjaga pawangnya? Datang dia bilang, ngapain pula kami bayar-bayar buat dukun untuk jaga yang itu? Kalau mau fight ya udah fight aja. Kok memang ada ilmu kami ya mainkan aja. Kok memang ada. Yang penting jangan pakai parang sama manggil kawan aja di dalam katanya. Betul juga kan gitu. Oh berarti betul juga. Ngapain juga orang ini mahal-mahal. Tapi kan banyak nih isunya di luar sana ketika kita masuk ke ring oktagon itu ada pawangnya nih untuk mensterilkan itu. Tapi kan itu orang itu mengeluarkan uang juga untuk hal yang itu kan konyol juga, Pal. Sedangkan orang itu kan nggak urus, kan ada apanya tersendiri gitu. Jadi logika juga aku rasa. Kalau masalah itu ya kepribadiannya seseorang itu. Tapi itu memang ya ada juga yang orang cerita misalnya apa yang kulatih aku akan lupa. Efeknya seperti itu dia bilang. Tak mungkin gara-gara goblok dia nggak tahu. Tapi ya itulah dia, Pal. Nah, tapi kalau ketika aku melihat itu juga oh ya udah gitu. Tapi aku tetap apa ceritanya kan harus itu dari latihan juga semua, Pal. Indonesia ini pertandingan bulu tangkis antar RT aja pakai begituan. Betul. Pertandingan poli antar RT aja pakai. Betul. Maunya pakai jasa dukun gitu. Betul. Ya itu emang kenyataannya begitu di Indonesia. Betul. Kebayang sekelas pertandingan MMA yang masuk TV. Betul. Pasti banyak yang pakai juga. Betul. Secara logika seperti itu. Seperti itu. Nah, tapi kan cara-cara bekerja apa enggak di ring itu? Yang pertanyaannya kan gitu. Iya. Nah, yang lo rasain sejauh ini kan rekor lo udah banyak banget tanding. Berapa kali rekor? Kayaknya udah 15 kali bertarung nih. 15 kali menang? 10 kali kalah 5 kali. Nah, sejauh itu lo punya pengalaman enggak tentang magis atau dunia mistis di dunia MMA? Ada pengalaman enggak di situ? Sebetulnya kayak mana ya, Pal? Kalau masalah yang kayak gitu kita tidak bisa memprediksi untuk secara gini nih gitu. Nah, tapi yang aku rasain yang macam seperti tadi, masuk ke yang goblok itu tadi sebetulnya aku juga yang ceritakan ini tadi. Yang aku rasakan ketika aku berkecimpung di dunia macam api ini, ketika apa tadi yang kayak kok nggak bisa bergerak ini. Di batin ada seperti itu, Pal. Tapi untuk mau kita aplikasikan untuk mau yang kita apakan itu kayak terasa berat gitu. Di situ aku terkadang di mana main ini? Suges. Nah,
Dan aku belajar juga dengan apa sukses ini di sini atau betul atau enggak sih ini gitu. Nah, gitu. Aku pun tidak bisa memastikan Jadi itu. sebenarnya di diri lo pun masih berkecamuk gitu. Iya. Iya, karena Masih berpertentangan ini antara Sampai iya dan aku, tidak, iya tidak masih betul. masih pertanyaan gitu. Iya, karena sampai aku bilang tadi kan keluarga besarku itu di pendeta nih, Pak. Ada pamanku, mamaku kan. Paman itu mama bukan ibu. Kok dia orang Karo. Nih, aku tanya, kata orang kayak gini ada ilmu itu. Dia bilang, dia jelasin sama aku, nggak betul itu gini. Oh, ya juga ya. Dan aku belajar juga ke dunia macam bilangnya seperti itu. Ini gini. Aku tes rupanya macam yang kamu bilang tadi. Itu lebih banyak ke ilmu psikologinya itu tadi. Kita mensuges apa seseorang itu. Lebih ke situ aja sih. Berarti ini sih apa ilmunya ini gitu. Tapi ada juga yang asli Pal. Ada yang asli. Yang kulihat ini maksudnya dalam itu yang orang tahan bacok itu yang depan-depanku bacok. Nah, kalau ilmu kebal gue pernah lihat juga. Tapi ketika aku bilang coba aku yang ngetes bacok, dia nggak mau. Oke. Tapi pisaunya itu kuping tajam juga. Aduh, bingung juga ya. Kan di mana mainnya nih? Soalnya gue sempet ngeliat beberapa tayangan gitu. Kayak orang ditembakin nggak apa-apa loh. Betul. Ketika ditembak yang di cincinnya pecah, baru dia kena tembak. Iya kan viral juga tuh. Nah, jadi kalau dibilang ada, ya memang ada. Dibilang nggak ada gimana dong? Itu makanya aku bilang sama buat kawan-kawan semua kan, istilahnya kalau memang di dunia MM ini intinya memang harus banyak berdoa sama latihan udah. Itu aja sih. Jadi kita tetap juga membentengin diri dengan kita harus dekat sama Tuhan. Betul itu harus lepal. Kalau dibilang nggak ada ya memang gimana dong? Yang buktinya yang ditembak aja bisa nggak apa-apa gitu. Betul. Jadi kan itu semua ada sejarahnya itu ketika bagaimana dulu kita bisa kayak mana ya, Indonesia ini merdeka, dilambangkan dengan bambu runcing, orang udah pakai senjata mesin. Itu kan kalau kita tidak punya hal-hal yang seperti itu, dan aku pun kebetulan belajar ndikar, Pal. Di Dikar itu apa tuh ndikar? Ndikar ini itulah bela diri tradisional orang Karo, silat. Jadi pelatih itu pun kiai. Nah, jadi di situ aku banyak belajar tentang itu sebetulnya. Jadi aku lebih jadi paham tentang masalah macam-macam, ada ilmu seperti mistik itu, bagaimana ini carain. Oh, baru aku tahu. Kayak macam memecahkan itu ada trik-triknya, memecahkan ini ada triknya, tapi ada yang ini tidak trik. Tapi itulah manusia zaman dahulu. Ketika kita dibuatkan itu seolah mistik itu, jadi orang itu kayak lebih meyakinkan. Nah, dari situ juga diapakan agama ini dulu untuk pendekatan sama masyarakat. Gitu dulu. Jadi banyaklah juga. Oh, rupanya. Kadang gue juga teman gue bilang tuh kayak kalau memang ilmu begitu ada, Indonesia nggak bakal ratusan tahun bro dijajah sama Belanda. Nggak bakalan Indonesia dijajah sama Jepang kalau ilmu itu memang ada. Ada. Gimana coba? Gini, Pal. Itu pun aku dapat alasannya dari pelatih di Karuk ini. Bulang itu tadi, kiai itu tadi, dia bilang gini. Jadi itulah pintarnya orang Belanda ini. Jadi kamu punya ilmu kuat nih, daerah Jawa nih. Aku punya ilmu kuat daerah apa? Kita di Laga, Pal. Ku dengar-dengar di Indonesia ini orang Medan ini ngeri katanya ilmunya. Iya, kenapa rupanya? Bohong. Katanya itu dari Jawa ada itu lebih ngeri dari kau. Masa sih? Itu manusiawi ketika ditantang seperti itu pasti pengen membuktikan. Si Belandanya menonton, kita yang main. Ketepang main ilmu. Oke, diadu domba maksudnya. Diadu domba dengan cara itu. Itu makanya kita tetap selalu terjajah selama itu. Dan mereka itu masuk ke masyarakat itu dengan menjadikan dulu awalnya kan kayak apa perdagangan ya Pak. Akhirnya ketika dia banyak apa rempah-rempah penghasilan Indonesia ini kaya nih dengan ini. Kita pun sebetulnya pintar nih. Tapi kan terkadang orang pintar itu pun kalau dipintar-pintarin jadi bodoh jadinya. Jadi di sini gue baru tahu nih dari Brando Mamana, Indonesia kejajah lama itu gara-gara diadu domba. Iya, Indonesia ini ilmunya loh, ilmu gaibnya loh ya. Semua. Ilmu gaibnya karena diadu domba. Enggak cuma dari apa, Pal? Dari ilmu gaib, dari apa segala macam. Cara pikir khususnya di budayaku aja. Kenapa itu ada 5 marga? Dari karakter 5 marga ini karo-karo, ginting, sembiring, tarigan, peranginangin. Ini memiliki karakter masing-masing dan memiliki kelebihan masing-masing. Kayak macam karo-karo itu banyak pemain catur, mereka itu memang ahli berpikir. Kayak ginting banyak itu seperti jenderal apa, karena mereka itu kalau macam perang memang apa gitu. Kalau tarikan kenapa dia banyak jadi pengacara, memang itu ahli berbicara. Udah ada spesialisnya macam-macam. Iya, dari situ aja pun sudah pintar nih.
Tapi kan terkadang kepintaran itu, Pal. Terkadang jatuhnya kan itu tadi. Dimanfaatin sama orang. Sama aku lihat selalu kayak macam aku dulu sekolah nih, yang juara satu sekolah. Ujung-ujungnya jadi anggota orang, Pal. Mau sepintar apapun. Jadi karyawan. Juga. Aku ketidaktahuanku karena aku tidak tahu apa-apa. Jadi dia aku panggil jadi anggotaku, aku bayar. Gitu. Jadi lo yang nggak perlu sekolah malah bisa mempekerjakan orang jadi anak buah lo gitu. Ya seperti itulah kan karena ketidaktahuan punya tadi maka aku panggil kan gitu. Kayak gitulah istilahnya. Jadi dan lo bayar dia kan? Iya, iya dong. Kalau nggak bayar nggak bakalan mau dia. Jadi, sama dari pelatih silat kini tadi ya. Pelatih silat kini dia membuka pikiranku itu. Kenapa maka seperti itu? Ternyata orang pintar ini rupanya yang membuat dia seperti itu keegoisannya. Egois. Karena dia sudah aku sudah tahu nih gitu. Jadi rasa punya kelebihan. Sampai situ aja nih. Okay. Kita yang misalnya kayak macam lakunya masih banyak hal yang enggak menganggap selalu aku itu tidak tahu. Ya, dan belajar terus malah. Belajar terus. Akhirnya dia kan udah stuck di sini, kita jadi kayak gitu. Nah, itu teorinya gitu, logikanya. Oke. Itu makanya aku sangat beruntung kali jumpa sosok. Aku pelatihku banyak, Pak. Taekwondo itu pamanku sendiri, Rukun Barus dari taekwondo, dari karate pun ada. Banyak lah kan pelatihku. Tapi aku yang beda itu sama pelatihku ini sampai ke Thailand aku belajar Muay Thai. Yang ini beda. Aku belajar bela diri itu yang diajarkan itu yang pertama. Dikar ini ya. Kau belajar dikar ini itu apa katanya? Biar jago berkelahi aku bilang. Kalau kau mau jago berkelahi cuma satu kuncinya katanya. Apa? Sering-sering kau berkelahi katanya. Makanya lo berantem jalanan mulu. Aku berpikir, Pal, di pikiran gitu kan pasti jurus nih, kan gitu. Apa step kan? Rupanya yang dibilang kau sering, kalau kau masih kalah berarti belum jago. Gila ini mau belajar apa atau ngapain kan kayak gitu. Oke. Akhirnya rupanya besok dikasih aku pemahaman. Ketika apa yang sering kita lakukan itu rupanya ada kan misalnya di Kristen nih. Dibilang Allah bisa karena biasa. Berarti kan ketika misalnya kayak kita lihat monyet kenapa dia jago manjat apa kan itu tiap hari yang dilakukan, Pal. Oh, kayak gini juga rupanya ini bela diri ini. Nah, jadi di pikiranku itu kan nanti belajar bela diri sama si kakek ini, bulang ini langsung kuda-kuda, jurus. Rupanya karakter kita dulu yang dibangunnya, Pak. Pal. Cara pikir kita, hati kita itu kayak mana, siapa kita. Iya. Nah, disampaikannya sama aku biar kau tahu katanya. Bela diri ini bukan cuma selalu dengan fisik. Ketika kau berkomunikasi dengan orang, bagaimana kau berbicara dengan orang, tutur katamu, itu adalah salah satu bela diri. Benar. Dia bilang, iya juga ya, ngapain pula capek-capek aku bertumbuk kalau misalnya di luar. Karena kan awalnya aku tadi belajar bela diri ini untuk ke situ, Pal. Untuk biar bisa menjaga diri tadinya. Jadi di situ malah pemikiran lo dibuka. Pesan moralnya untuk jadi pintar lo di situ, berpikir. Buka pintar. Itu makanya aku lihat dari sudut politik bisa aku pahami dari gara-gara jumpa sama kakek ini nih. Sudut dari jadi vektor ini aku vektor nih. Vektor apa? Oh, aku harus buat gini. Jadi tahu aku semua pangsa-pangsanya, Pal. Kunci-kuncinya biar untuk menuju bisa diperhitungkan di mana aku berkecimpung. Jadi ternyata Brando punya guru spiritual. Itu harus tuh. Kita balik lagi ke pertarungan lo sama Gunawan tadi. Kok jadi jauh sekali ya? Jauh kali. Itu kalau sama aku ngomong gitu, Pal. Ini jauh sekali ya. Mau tak kemana-mana aja. Gara-gara kena whisky nih mungkin sering masa ini. Oke, balik lagi kita. Jadi sebenarnya kalian kan saling lempar ini ya. Lu santet, lu yang santet, gue yang santet. Saling inilah, saling tuduh lah. Itu sebenarnya emang gimana? Yang santet siapa? Gimana nih? Macam gue bilang itu dari awalnya itu tidak masalah sama aku ada yang santet atau tidak ada santet itu. Tapi itu tadi awalnya itu kan keributannya gara-gara video yang itu tadi. Jadi seolah-olah, dan ini mungkin dari fansku, dari netizen yang lain menyerang si Gunawan masalah santet-santet itu. Kau nggak adil. Kalau aku memang betul dia pakai apa kan nggak apa-apa juga loh. Inilah MMA. MMA itulah memang betul tempatnya untuk semua bela diri yang memang tadi dia itu kemarin Wiro Sableng, mau dia itu jaga tingkir, jaga tempur. Ya di situ tempatnya sekarang yang modern. Kan gitu. Mau latar belakang dia mau preman, mau siapapun dia, kalau memang dia ada nyali berkelahi, mau dilihat semua orang, ya di ring itu tempatnya. Kayak gitu. Berlanjut lagi, event-event lo tuh banyak banget yang kontroversial ya. Pertandingan lo tuh selalu dinantikan gitu. Penonton-penonton pecinta One Pride itu selalu pengen lihat lo tanding. Entah tuh pengen lihat lo menang atau kalah. Yang pertandingan keren juga ini nih apa ya? Yang semua orang tidak menyangka-nyangka.
pertarungan Gunawan melawan Billy. Oh. Tiba-tiba kan Billy nongol dengan muscle-nya yang lebih siap. Iya. Mas Gun dengan gaya, waduh, perutnya gelember kemana-mana. Iya, Itu bener. gua sedih ngeliatnya. Ini serius Mas Gun mau tanding. Kalau nggak salah over 2 kilo gue denger. Ya kan, Billy kering, siap dengan otot muscle yang siap. Mas Gun nongol dengan ala kadarnya kalau gue bilang. Kalah di situ. Apa yang lo lihat dari pertarungan Billy melawan Gunawan waktu itu? Kan kalah di situ Betul. Gunawan. Ini sebetulnya waktu sebelum si Billy ini main sama si Gunawan, itu sudah banyak mau aku atur juga strategi untuk permainanku. Dalam arti cuman tidak masalah dengan cuman pertarungannya. Secara mental si kawan ini pun harus ku serang nih, gitu tuh. Terus akhirnya ketika aku lihat itu kalau itu kan jadwalnya itu antara aku sama si Billy selalu ini yang mau main. Nah ternyata aku di situ ada halangan. Seharusnya aku itu lawan Billy Pal. Lawan si Gunawan. Lawan si Gunawan. Nah itu dia, itu pertanyaannya. Kalau nggak salah yang dijadwalkan lawan Aku. Gunawan kan elu. Iya. Kenapa Billy? Itulah ketika ada mungkin kemarin lagi di luar kota, adalah kegiatan yang kulakukan. Akhirnya aku itu udah menang tas sama Atau siapa bukan karena itu. Atau apa? Karena lo ini takut ngelawan Gunawan yang ketiga kali. Enggak. Bakalan itulah impianku. Udah. Tapi ini pas nih momennya ini. Ketika si punya kesempatan itu si Billy, wah aku telepon nih si Billy nih. Kau harus menang. Gitu. Tapi di pikiranku, ketika aku mengajar si Gunawan, meskipun nanti aku menang, skornya masih 2-1 Pal. Oke. Ya kan? Nah, tapi ketika si Billy nanti yang ngajar dia, sekali aja Billy ini sudah pernah aku kalahkan nih. Ku ajar lagi sekali lagi Billy, udah selesai utangku. Berarti Gitu. Gunawan kalah sama lo gitu. Ya jelas dong, ya sedangkan yang ngalahin dia sudah aku kalahkan nih. Bentar. Gue Apa, gak terima. agak ribet kan? Gue gak terima teori lo. Gue gak terima teori lo. Tapi Gue gak itu terima dia. teori lo. Gue gak terima teori lo. Kenapa? Kalau gue gini loh bro. Gimana? Setiap orang ketemu itu akan menghasilkan permainan yang berbeda. Karena orang karakternya beda. Betul. Style bermainnya beda. Betul. Gak bisa misalkan kayak tadi teori lo tadi. Betul. Si Gunawan udah dikalahin Billy, otomatis berarti si Gunawan di bawah gua karena gua Betul. udah kalahin Billy. Gak bisa begitu bro. Itu secara di atletnya. Oke, secara rekor. Tapi kalau secara netizen melihat kan, sedangkan si kawan itu sama tadi kalahkan Brando, Berarti apalagi si orang kawan. awam yang lihat gitu. Aku kan penontonnya banyak orang awam nih. Aku kan Oke. ngambil di situ. Kenapa maka selalu panas permainanku? Karena aku tahu selalu celah-celahnya untuk hal yang seperti itu. Kalau aku tadi mau Oh, lo goreng ini, Bang. itu. Lo mau giring opini. Itu dia. Memang ini di Itu satu yang mau- ini. Terus aku kasih tahu, aku kasih semangat nih si Billy nih. Si Gunawan itu nggak ada apa-apanya. Dia cuman gini-gini. Jadi lo telepon si Billy tuh. Asli langsung aku telepon. Aku bilang gini, kau tenang. Kau tenang aja, intinya kau rajin latihan, kau tunjukkan si Gunawan ku buat stres. Ku ganggu si Gunawan. Oke. Tap. Ku Jadi lo ganggu. nyerang Gunawan, tapi si Billy udah disiapin. Ya aku suruh kau mau apapun kata orang Pal, kau jangan dengerin. Pokoknya kalau udah singkat cerita di situ sesuai rencana menang nih. Oke. Dan aku main lagi lah sama si Dylan Chandra nih. Jadi si Billy ini menang atas Gunawan nih, bisa ngerebut sabuknya itu. Salah satunya ada settingan campur tangan dari lo. Pasti dong, pasti. Dan Oke. itu kalau misalnya si Billy ini tidak mengakui, ya itu dosa sangat berdosa besar ya. Sangat berdosa besar. Oke, berarti memang kalian udah kerjasama untuk menghancurkan Bang Gunawan ini. Betul, tapi itulah makanya Ternyata lo tadi dihianati. ilmuku itu aku kena sendiri lagi. Aduh. Itu makanya seru. Seru Pal. Itu makanya sinetron ceritanya ini seru nih. Iya. Jadi ketika aku sudah menyampaikan, udah aku bilang juga, ini sebetulnya rahasia pribadiku. Ini strategi mainku, Pak. Aku bilang sama dia. Bertarung itu bukan kau cuman pandai di atas ring. Kau ini masuk TV loh. Kau harus pandai gini-gini. Banyak juga aku kasih sharing juga sama dia nih. Nah, akhirnya singkat cerita sesuai dengan rencana. Ya, dia pun terima kasih ya Pal gini. Oke, mantap. Kau pun ini sekarang kita yang main. Nah, oke ya Pal gini kan gitu. Pas mau main, kan aku buat gitu tuh. Dia bilang, itu makanya di media tiap di diwawancara, aku sudah tahu Brando kayak mana. Gak ada apa-apa. Gila aja. Kartunya udah dibuka. Yang tadinya Lo aku sendiri. betul. Lo bunuh diri. Betul. Yang tadinya aku apa? Aku yang terpancing suasana nih. Si kampret nih kau tunggu aku di ring. Sampai pergi di balik ku ajar latihan apa kan. Habis sampai di situ. Situ aku yang KO ya Pal ya. Ya. Yang KO kan. Dia
ada di Bali nih, sudah aku tahu. Nah ternyata kerennya ini yang satu tim tempat dia latihan ini datang juga ke Bali. Ini ngintip nih gitu. Dia lihatnya kayak mana persiapanku dan diajak pula dimainkan aku untuk main dengan timnya dia. Tim dia nih. Kan diukur nih kemampuanku nih. Aku sudah tahu Pal sebetulnya. Waduh, pasti disampaikan ini. Otomatis kan mental si kawan itu di sana naik. Yang tadinya sudah agak down. Brandon nggak ada apa, udah tadi sparring sama aku. Padahal tadi tangganya tadi seperti itu, tapi gara-gara ada gitu, ini videonya tadi mungkin seperti itu. Sampai segitunya, Pal. Oke, jadi dia pasang mata-mata gitu ya? Ya, yang tangga pun katanya yang kulihat seperti itu, pasti seperti itu. Karena kan merek apa itu nggak akan bisa dihilangkan kan gitu. Pasti aku tahu semua. Karena apa yang aku kasihkan apa itu tadi gitu, dan dia pun persiapkan dari kampungnya, dari Manado juga seperti itu. Nyerang aku juga mentalku. Waduh, gila ini. Jadi itu jadi bumerang buat lo sendiri ya? Betul sekali. Akhirnya, aduh, pas aku udah main itu, tapi aku tetap nih, aku sudah terukur kemampuan si Billy ini bagaimana. Sudah aku terukur. Nah, meskipun itu banyak promotor mengatakan si Billy jiu-jitsunya sudah bagus, kalau bagiku itu belum. Karena di amplitude satu ronde itu posisi yang paling enak, Pal. Kok yang dari belakang apa namanya itu back, cekek itu tuh. Aku namanya dia nggak berhasil submit lo. Sampai mau apa? Meskipun dia dipuji-puji apa, kalau bagiku sendiri dia itu jiu-jitsunya untuk saat itu, kalau untuk saya masih levelnya lebih atasan aku. Oke. Lo sekarang sabuk apa di BJJ? Kalau sabuk masih tetap putih, Pal. Tapi pengetahuan dia biru loh. Kalau sama aku jangankan apa sabuk hitam, dia nggak ada cerita. Ngeri udah. Kalau kita dan kawan-kawan. Oh, dia sabuk biru, Anda sabuk putih. Itu tidak terlihat, Pal. Kalau bagiku itu mau sabuk apapun dia itu tidak terlihat. Kalau sama aku itu nggak sebatas ukuran sama aku. Ukuran itu adalah segala sesuatu itu memang bagaimana kita cara memahaminya. Nah, Tuhan aja pun mengajarkan kita itu belajar sama si semut nih, kecil. Semut kecil loh, ngapain harus belajar dengan dia? Nah, terkadang kita tidak bisa menjudge itu juga. Nah, itu. Jadi aku tidak mau dia mau sabuk apa, siapapun dia, tidak apa. Tapi yang kurasakan kemampuannya di detik itu waktu kami main itu, belum ada apa-apanya. Nah, itu makanya aku itu masih pede nih. Tapi gara-gara dia, aku tahu setiap aku tanding itu pelatih pasti menyampaikan itu. Kasih emosi Brando. Memang itu, Pal. Itu makanya aku sangat butuh selalu ada orang yang menenangkan diriku ini. Itu makanya sampai sekarang mau kawin-kawin nih. Belum ada yang bisa menenangkan apaku kan. Itu aja cuman apaku. Kalau soal beringas, Pal, aduh, gitulah. Semakin pedenya aku itu tadi. Kenapa pukulannya pun kayak rasa kusuk, Pal. Pijit, kusuk. Kusuk apa? Oh, pijit. Oke. Dipukul pun aku rasanya itu kayak rasa kusuk aku rasa. Bukan sombong, memang iya. Gelik pun. Tapi pas dikusuk rahang lo, tidur. Itu pas dipijit rahang lo. Nah, pijitan ekor naga bilang orang. Betul. Jadi itu ada juga nanti teknik belajarnya tuh. Jadi orang Karo bilang itulah pangsa. Titik. Nah, tapi ketika titik itu sudah pas, ada juga ini istilah orang Batak nih. Dang do perlu gogoh taktik do perlu leh, kata orang Batak. Apa artinya? Tidak perlu kekuatan, teknik yang perlu. Nah, gitu. Kalau misalnya 100 kilo itu ada di ukurannya nih 100 kilo. Bisa 100 kilo enggak macam. Tapi ketika kamu tahu cara tekniknya, 100 kilo itu jadi ringan. Gimana ceritanya? Jadi bisa berubah 100 kilo jadi ringan. Gitu. Kayak gitulah masalah tentang kekawanku itu, Pak. Jadi itu memang momennya pas titiknya. Sama saraf kayak, memang sih. Iya, sama kayak waktu kamu KO. Semua orang itu kalau kena ini tidur. Karena pas titiknya. Tapi sama yang kayak aku terakhir main nih. Kena kan tenang balingan juga, tapi dia kena di sini nih. Enggak di sini. Gitu. Dan tendangannya itu tidak terlalu punya power. Nah, kenapa maka bisa aku bilang seperti itu? Memang tertidur nih. Ketika aku bangun, aku itu pikir aku itu belum tanding. Akhirnya lo ngerasain juga. Gue nonton gitu. Akhirnya lo ngerasain yang gue rasain. Gue nonton begitu. Iya. Emang begitu, Brando. Udah. Jadi kalau orang habis ketendang KO itu nggak pernah sadar dia habis ngapain. Tunggu. Yang gue juga gini. Begitu, Brando. Terus udah bangun aku kan, Pal. Ini aku itu mau nggak sakit. Mau main lagi. Nggak sakit. Nggak ada rasa sakit. Berarti kan efeknya itu. Gue juga nggak sakit. Makanya gue pagi-pagi waktu itu ke hotel kita rematch lagi ya. Masih inget gak gue datengin lo? Ingat. Kau ini masih kayak juga ini pikir. Lo pikir sakit kagak? Itu makanya gue juga gak ngerasain sakit waktu itu. Yang gue bangun inget
anjing motor gua nggak dapet nih. Ah. karena gua kan doyan motor, gua suka motor gitu. Bener. Gua nggak ngincer sabuk waktu itu Iya, malah. motornya ya. Gua motor yang gua Iya, incer. bener. Wah gua suka motor, gua harus dapet nih. Heeh. Pas bang, gua tadi habis ngapain ya? Iya. Lo kalah. Anjing, dia dapet moge gua. Anjing. Iya. Jadi terus gue nanya lagi ke Mas Rudi, gue tadi kalah ya? Iya lo kalah. Iya. Udah dijawab nih, masih nanya lagi. Iya betul. Aku pun abis ditunjukin apaku. Ini videomu. Kata si Tore. Waduh. Tidur aku ya Pal. Aku bilang. Waduh gila. Tapi itu pun Pal. Kayak mana secara apa? Oh ya udah. Ini memang rezeki si kawan ini, dia lagi membutuhkan. Oke. Karena kan aku tahu. Nah akhirnya gue mengikhlaskannya juga sama, gue ngeliat video ini rezekinya dia. Iya. Gue cara menghibur diri gue gitu. Betul. Aku menghibur diri. Tapi saat ini pun meskipun aku misal tertidur tadi, kan masih ribut nih aku sama si apa sampai saat Sambil ini. sampai sekarang masih panas. Karena memang gak ada apa-apanya Pal kalau aku masih. Memang situ memang seperti yang kamu bilang itu tadi juga. Memang dia itu di situ hoki dan dia sendiri juga mengatakan sebetulnya tendangan ekor nagi itu tidak seperti itu. Berarti dia pun tidak mengharap itu yang terjadi kan. Tapi karena itu kan narecagi. Ada momen Itu kan di taekwondo namanya narecagi kan. Ada momennya itu pas pula memang aku sial pula situ, ya udah. Gitu. Itulah tentangnya untuk sedikit banyaknya tentang kenapa selalu aku menarik dan panas selalu apa? Karena aku tahu aku sudut-sudutnya letak-letak di mana poin-poin yang apakan itu. Jadi semuanya udah termanage, udah disusun sama Brando Mamana nih. Iya. Gue harus ngapain buat ngejual fightnya. Iya betul. Karena kan profesor kan cuma depan aja botak nih Pal. Aku udah semua nih untuk gara-gara mikirkan itu. Biar tahu. Ini kan lo bisa ngejual fight lo di One Pride. Banyak nih teman-teman netizen bilang kalau Brando cabut dari One Pride sepi One Pride. Ya coba kita lihat nanti. Tapi kurasa pun seperti itu. Karena kenapa? Karena aku ini kayak mana ya Pal? Bisa dibilang bukan aku memujikan diriku, tapi kalau aku bandingkan dari kawan-kawan selain, aku itu sama seperti kamu pun orangnya apa? Aku kreatif juga dengan hal yang seperti itu. Nah, tapi itu kan butuh juga biaya yang banyak nih untuk mendapatkan butuh effort. Banyak pasti tahu sendiri. Sedangkan begini-gini bikin itu apa, terus tertekan mental kita pun pasti kena nih. Nah, tapi belakangan ini aku lihat pun dan aku masih tahan itu dan aku mengikuti selalu peraturan. Ketika apapun katanya aku iya. Ya tapi kan ujung-ujungnya kita ketika apa kan realistis. Manusiawi juga kan gitu Pal. Kenapa maka si A kayak gini, si B udah nggak lagi di sini, si C nggak lagi sini? Apa alasan mereka? Berarti realistis tetap semua juga gitu loh. Gitu loh Pal. Ini banyak dari kampung kan orang Karo udah banyak jadi main MMA nih. Ketika melihat aku, lihatnya fasilitasku dari gayaku apa segala macam, kayak mana aku dengan wanita-wanita DP. Itu kan uang banyak yang dikeluarkan. Yang keluar ya untuk nge-branding itu. Orang berpikir mungkin ini dari One Pride nih. Apalagi TV kan gitu. Padahal lo sendiri. Nah, kan tahu sendiri Pal. Ternyata kalau untuk uang ongkos parkiranku aja pun cakapnya bukan untuk apa kan. Itu sebetulnya sangat minus gitu loh. Tapi gara-gara aku dengan itu tadi, aku hobi juga di situ gitu. Gara-gara aku hobi, ya tahu loh kalau hobi mau biaya berapapun biayanya kan pasti kita usahakan karena kita hobi. Nah, tapi banyak ketika orang sudah masuk ke dunia situ, dia terkejut sendiri. Waduh gila anjing kayak mana kok Brando beda kok aku enggak. Cuma segini. Brando banyak duitnya gitu. Iya gitu. Karena gitu, tapi kan aku ngambil hal yang positifnya tadi ya paling tidak kan kawan-kawan yang lain sudah ya tahu deh tempatnya kalau mau yang suka berkelahi ini di sini nih gitu doang gitu. Tapi kalau untuk kesejahteraan tadi seperti itu apalagi kayak sekarang nih banyak kali sudah peraturan untuk membatasin sponsor. Kita dulu bisa pakai baju apa ini udah tidak bisa. Misalnya dulu di banner kita itu ada untuk sponsor atau apa yang support kita bisa. Sekarang ini tidak bisa lagi. Dan itu kena denda lagi, dikasih sanksi buat kita. Terus judi pun nggak ada di Indonesia. Jadi apa lagi untuk apa? Jadi kita lebih support fighter nih gimana gitu. Iya, sedangkan ayam di kampung aja Pal. Kawan-kawan laga ayam di kampung Pal. Vitaminnya itu udah dikasih ini apa? Ayam nih Pal. Iya. Ayam. Kita manusia Pal. Nah gitu tuh. Jadi udah seorang orang udah banyak mengarah ke situ nih. Gitu. Bukannya aku apa ya? Ini yang aku ini apa yang kurasakan nih. Iya. Nah, biar kawan-kawan yang lain pun kan maunya kan mudah-mudahan keresahan lo lah. Iya. Seperti itu. Maunya kan ada juga dong apanya. Kita kan ya maaf cakapnya dulu sempat juga orang pihak One Pride mau membikinkan
uang pulsa nih, uang paket untuk ketika siapa yang rajin main di Posting. media apa segala macam nanti dikasih. Oh sempat ada program itu? Sempat mau di seperti itu tapi tidak jadi juga. Nggak jalan. Cuman programnya. ngiming-ngiming nggak, cuman apa kayak gitu. Gue boleh tahu nggak sih bayaran lo di OnePlate tuh berapa? Ini kan lo udah 10 kali menang nih. Betul. Itu cuman aku kalau bayaran yang paling besar itu waktu yang pertama yang waktu kita main itu aja. Selebihnya palingan macam kayak gini tadi 7,5 juta paling udah mentok udah. Kalau kalah? Ya. Kalau menang sekarang 2 kali lipatnya doang. 2 kali lipatnya. Iya. Berarti 15 juta. Masa sih udah 10 kali main lo? Katanya Udah 10 kali menang loh. mentok segini. Jadi itulah yang aku bilang itu tadi, Pal. Jadi aku ini orangnya engge-engge aja. Ya udah, kalau memang gitu apa ya udah. Nah, karena aku memang hobi dan itu aku ya tulus. Nah, kalau Lo memang masih kontrak berapa lama nih di 2 TV? tahun kan tiap kontrak kan 2 tahun. Wah, enggak, 3 tahun sekarang. Iya. Nah, kenapa? Lo baca enggak? Enggak pernah aku baca itu makanya gitu. Aku mainkan terus. Cek udah. Aku dengar dari kawan-kawan ini 3 tahun. Ya udahlah. Andika Mamesa kemarin cerita 3 tahun. Nah, itulah. Kontraknya sekarang. Itulah. Jadi kan udah banyak dia hal-hal yang apa? Apalagi macam yang beberapa ada banyak juga dari lagi periode panas-panasnya nih. Masalah tentang penilaian. Penilaian juri. Oke. Ngomong-ngomong penilaian juri. Pertandingan lo yang terakhir. Kemarin dengan siapa namanya? Gideon Manurung. Gideon Manurung. Itu apa yang terjadi? Itu makanya seperti ini, Pak.